Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Muzakir, Bapak Guru PAI tingkat SMP kelas 8. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 7 ya, hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Baik, adapun peta konsepnya yang akan kita pelajari ya, hormat dan taat kepada kedua orang tua dan guru ya. Pengertian hormat dan taat kepada orang tua, pengertian orang tua dan guru, hormat dan taat kepada guru, implementasi hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Oke, sebagai anak yang berbakti sudah sepatutnya kita menghormati dan mentaati orang tua kita. Oke, selanjutnya materi selanjutnya, pengertian hormat dan taat. Apa hormat? What is the meaning is hormat? Hormat adalah sikap menghargai yang diberikan seseorang kepada orang lain yang dianggap berjasa. Memberikan sesuatu jasa tersebut bisa berupa bimbingan, nasihat, materi, dan sebagainya. Sebagai bentuk rasa syukur atau rasa terima kasih atas apa yang diterimanya atau yang dirasakannya. Itu pengertian hormat. Apabila misalkan ada seseorang ya yang telah menolong kita atau yang berjasa kepada kita sehingga kita menghargai orang tersebut. Atau misalkan kalian sebagai siswa bisa mengaji Al-Qur'an ya, membaca Al-Qur'an itu gara-gara kan ustadz atau guru yang ada di sekolah atau guru yang ada di kampung masing-masing ya, sehingga kita memberikan atau menghargai guru tersebut, menghargai ustadz tersebut, itu namanya hormat. Kemudian apa pengertian taat? Taat adalah sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar, serta dalam pelaksanaan dilakukan secara sungguh-sungguh, jujur, dan bertanggung jawab dan ikhlas ya. Apabila kita misalkan disuruh sama orang tua ya, disuruh sama orang tua untuk segera melaksanakan sholat, misalkan kalian sedang bermain, kemudian orang tua kalian memerintahkan kalian untuk sholat, akhirnya apa yang dilakukan oleh kalian, maka kalian adalah taat, jadi melaksanakan sholat tersebut ya dengan sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab dan ikhlas ya. Jangan sampai ketika melakukan hal tersebut gara-gara takut kepada orang tua atau yang lainnya. Pengertian orang tua dan guru ya. Orang tua adalah ibu bapak kita yang melahirkan, mengasuh, mendidik dan membesarkan kita. Ini sebenarnya perlu diterangkan ya, kalian sudah mengerti. Orang tua yang ada di rumah kalian, ibu bapak ya, ibu yang melahirkan kalian, bapak yang mencari nafkah untuk kalian dan istrinya dan ibu kalian ya, itu adalah orang tua. Sedangkan guru adalah orang yang berprofesi sebagai pendidik, pengajar siswa-siswa di sekolah, guru formal atau di lembaga non formal seperti tempat les. Jadi guru itu biasanya adanya hanya di sekolah ya, yang memberikan ilmu kepada kalian di kelas gitu ya, itu yang di sekolah, atau di les juga bisa, itu dinamakan guru. Atau yang memberikan ilmu di musola, di masjid ya, itu adalah guru ngaji, sama juga itu disebut guru. Kemudian hormat dan taat kepada orang tua ya. Orang tua adalah orang yang berjasa dalam hidup kita pastinya. Kenapa? Ibu yang mengurus kita, ibu yang yang merawat kita, mulai dari ibu kita mengandung, kemudian melahirkan, menyusui, sampai merawat kalian sampai besar, itu adalah ibu kalian. Siapa untuk dalam proses tersebut kan ibu kita memerlukan susu atau memerlukan makanan, itu dari mana? Bapak kalian yang berusaha mencari nafkahnya. Orang tua adalah orang yang merawat dan membesarkan kita. Itu orang tua.
Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik, hormat, taat, dan berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Bisa dilihat di Quran surat Luqman ayat 14 ya. Jadi hormat kepada orang tua itu sudah disuruh oleh Allah ya, sudah diperintahkan di dalam Al-Quran. Kita harus hormat kepada orang tua. Selanjutnya, kita tidak akan mampu membalas jasa kedua orang tua, walaupun misalkan ya di gunung dijadikan namanya intan berlian, itu tidak akan bisa membalas jasa orang tua kita. Walaupun misalkan air lautan dijadikan emas, intan berlian, itu sama juga tidak akan bisa membalas jasa kedua orang tua kita. Selanjutnya, kewajiban seorang anak adalah berbakti kepada orang tua. Kita sebagai seorang anak, kalian sebagai seorang anak, tugasnya hanya berbakti kepada orang tua, kiat ya, orang tua kalian. Birrul walidain. Berbuat baiklah kepada orang tua kalian. Selama perintah orang tua kalian itu baik, ya laksanakan. Jangan sampai tidak dilaksanakan. Kemudian, setiap anak wajib merawat orang tua yang sudah lanjut usia nih. Apabila kalian sudah besar, orang tua kalian sudah tua ya, sudah tidak bisa bekerja, tidak ada penghasilan, kewajiban seorang anak adalah merawat orang tua kita. Karena kita sudah dirawat oleh orang tua kita. Ketika orang tua kita sudah tua, maka wajib untuk kita untuk merawat. Sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 23. Diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap anak tidak diperkenankan mengatakan kata kasar, bahkan kata pun dilarang ya. Fala taqul lahuma uff. Janganlah kamu mengatakan Apabila misalkan kalian sebagai anak disuruh sama ibu kalian untuk namanya membelikan suatu barang, membelikan makanan atau sejenisnya lah di warung. Kemudian kalian sedang bermain. Nah, tolong belikan ibu makanan atau sejenisnya. Kata kamu, mama nanggung, itu nggak boleh ya. Itu tidak diperkenankan. Itu yang paling. Tapi ada juga ini dikatakan kata-kata yang bisa menyakitkan. Ada juga seperti itu ya, yang menafsirkannya. Tapi kita sebagai anak apabila disuruh sama orang tua itu perintah masih baik, kita laksanakan ya. Kemudian berbakti kepada orang tua merupakan salah satu perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi apabila kita berbakti pada orang tua kita, maka Allah akan mencintai kita. Sesuai misalkan ada namanya Uwais Al-Qarni, beliau itu kan termasuk penduduk langit, sama halnya seperti malaikat. Jadi namanya jasa dia hanya satu, berbakti pada orang tua dia, terutama ibunya. Jadi yang mengurus ibunya sampai meninggal dia ya. Kemudian amal yang paling dicintai Allah, sholat pada 5 waktu ya, sholat pada waktunya, jadi tidak mengakhir-akhirkan, berbuat baik kepada kedua orang tua nih ya, dan jihad di jalan Allah. Jadi ada 3 amal yang paling dicintai Allah: sholat pada waktunya, berbuat baik kepada orang tua, dan jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berbuat baik kepada orang tua merupakan amalan yang penting yang harus dilakukan oleh setiap manusia ya, tanpa terkecuali ya. Mau dia orang Kristen, mau Buddha, mau Hindu, pasti di ajaran mereka juga diajarkan untuk berbuat baik kepada orang tua mereka ya. Baiklah anak-anak, tadi hormat kepada orang tua, sekarang hormat kepada guru. Guru adalah orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita ya. Guru tidak terbatas hanya ada di sekolah, tapi yang mengajarkan ngaji, yang mengajar ngaji atau materi di tempat les juga itu disebut guru.
Kemudian yang ketiganya, siapa saja yang pernah menyampaikan ilmu pengetahuan disebut guru, baik itu orang tua, ustadz, kiai, dan lain-lain. Jadi apabila ada seseorang yang menyampaikan ilmu pengetahuan ya, kemudian kita tahu itu sebut guru juga. Termasuk kalau teman kalian ya, kita belajar matematika ke teman kalian itu belajar matematika ke teman kalian. Nah, teman kalian itu termasuk guru. Itu juga guru sama. Setiap muslim wajib menghormati, mentaati guru selagi tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Guru itu pasti menyuruh kalian itu untuk hal-hal yang baik. Ketika guru menyuruh kalian hal-hal yang tidak baik, yaitu jangan dilaksanakan, jangan ditaati. Dihormati juga, ya kalau menghormati boleh, tapi untuk dijalankan, untuk taati jangan. Ya. Tapi setiap guru pasti menyuruhnya hal-hal yang baik. Maka kalian sebagai siswa itu wajib menghormati dan mentaatinya. Kita harus menghormati dan menjaga perasaan guru karena keberkahan ilmu ada pada keridhaan guru. Ingat, ketika kalian ingin berhasil dalam mencari ilmu, mau di pesantren, mau di musola atau di sekolah, ya. Kuncinya diantaranya menghormati dan menjaga perasaan guru ya. Oke, selanjutnya implementasi hormat dan taat kepada kedua orang tua dan guru. Yang pertama, terhadap orang tua. Taat terhadap nasihat yang diberikan. Ketika ada orang tua kalian mengasih nasihat ya, memberikan nasihat kepada kalian, maka kalian wajib taat dan menjalankannya. Nah, selama nasihat itu masih baik. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan orang tua. Jangan sampai walaupun misalkan kita kedudukan kita sudah tinggi, ilmu kita lebih tinggi daripada orang tua kalian. Ya. Ilmu kalian sebagai anak misalkan sudah besar lebih tinggi daripada orang tua kalian, maka kita tidak perkenankan untuk lebih tinggi daripada orang tua. Jadi sombong lah, jangan sampai kayak gitu ya. Kita harus merendahkan diri di hadapan orang tua. Kenapa? Karena tanpa orang tua kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak akan jadi seperti ini tanpa orang tua. Yang ketiga, tidak berkata keras, apalagi kasar. Wah, jadi misalkan kalau ada orang tua kita volumenya 50, kalian jangan menjawab 60 ya. Misalkan, Udin kesini, kata Udin, naon mah. Nah, jadi suaranya itu diatur lah ya. Kan kalau misalkan orang tua kita manggil Udin kesini, siap mah gitu kan, lebih enak kalau lemah lembut ya. Dan apalagi sampai kasar jangan. Yang keempat, tidak membentak tadi ya. Udah keras membentak, wah itu terlaluan. Yang kelima, merawat mereka dengan baik ya. Ketika sudah lanjut usia, maka kita sebagai anak wajib mendoakan merawatnya. Yang keenam, mendoakan mereka. Maupun dia masih hidup, apapun walaupun sudah meninggal, maka kewajiban kalian adalah mendoakannya. Yang terakhir, meminta izin. Apabila kita mau berangkat keluar, silakan untuk izin kepada orang tua kalian. Ini adalah materi terakhir ya. Implementasi hormat dan taat kepada guru ya. Yang kedua adalah terhadap guru. Satu, menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu ya. Malahan ini bisa ditambah lagi ya. 3S, senyum, salam, sapa ya. Ketika bertemu dengan guru kita bisa senyum, kemudian salam, assalamualaikum, kemudian sapa, gimana Bu, gimana Pak kabarnya hari ini gitu ya. Yang kedua, menaati mereka ketika memberi nasihat sama ya. Ketika guru itu memberi nasihat kepada kalian, kalian wajib melaksanakannya, mentaatinya. Yang ketiga, bertutur kata yang halus dan sopan. Jadi berkata baik kepada guru kalian, termasuk sama orang tua juga tadi ya. Termasuk guru juga sama. Jangan berkata yang tidak sopan. Jadi kita harus berkata yang halus dan sopan. Yang terakhir, siap membantu jika dibutuhkan ya. Kalian sebagai siswa ketika dibutuhkan oleh seorang guru, maka siap
siap untuk menjalankan perintahnya, ya. Baiklah anak-anak, alhamdulillah materi dari awal sampai akhir sudah selesai. Semoga ada manfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya, di materi selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.